Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren. Satu artikel tertulis pada harian New York Times bahwa sejak masa Paul Morphy, hanya satu pembukaan baru yang telah diperkenalkan, yaitu Vienna. Vienna Game, teman-teman, seperti kita ketahui, dimulai dari urutan langkah E4, E5, dan kuda ke C3. Sebagai review, teman-teman, di sini 3 jawaban utama hitam atau mainline. Yang pertama adalah kuda ke F6, variasi Fakbir, dan yang kedua pertahanan Maxlang, kuda ke C6 atau Maxlang defense, dan mainline yang ketiga gajah ke C5. Kuda ke F6, teman-teman, sebagai mainline pertama. Di sini setidaknya putih memiliki 4 jawaban utama. Yang pertama adalah F4 yang lebih populer dibanding dengan 3 mainline lainnya, gajah ke C4 sebagai mainline kedua, Mises variasi G3 untuk melanjutkan fianchetto gajah di G2, dan yang kurang populer adalah A3. Akan halnya pertahanan Maxlang, teman-teman, kuda ke C6, putih memiliki 3 mainline, 4 atau Vienna Gambit, suatu pengorbanan pion di peta F4, gajah ke C4, dan yang ketiga teman-teman adalah G3 disebut dengan Paulsen variasi atau variasi Paulsen. Di sini juga sering kita ketemui Mugio Gambit maupun juga Steinert Gambit, adalah seorang juara catur dunia pertama. Selanjutnya teman-teman, kita melihat variasi pertama, kuda ke F6, putih F4, dapat bermain D6 atau kuda ke C6 atau melakukan pertukaran pion makan pion, atau yang lebih terkenal atau populer adalah counter attack dengan melangkahkan D5. Kita melihat hitam bermain D6. Kemungkinan adalah kuda ke E3 untuk menekan pion E5, dan mungkin saja dilanjutkan dengan gajah fianchetto ke G4. Selanjutnya putih bermain D4. Sekalipun terjadi pertukaran, teman-teman, akan kemungkinan posisi akan berimbang. Demikian teman-teman terkait dengan hitam bermain D6. Kita lanjutkan, kemungkinan kedua hitam bermain kuda C6. Lanjutan yang mungkin terjadi adalah pion makan pion, dan saat kuda makan pion, putih menguasai peta pusat, mendorong D2 D4, kuda ke G6 E5. Putih di sini teman-teman menguasai atau mengkontrol peta pusat. Kemungkinan yang ketiga teman-teman, pada mainline pertama hitam bermain kuda ke F6, F4 adalah sering juga kita lihat pion makan pion. Kemungkinan yang sering terjadi teman-teman adalah mendorong pion mengancam kuda. Praktis di sini teman-teman, peta putih semua dikuasai oleh pemain putih. Kuda kembali ke G8. Antisipasi skak menteri di H5 sebagai lanjutan langkah adalah kuda ke F3. Di sini teman-teman, hitam memiliki 2 atau 3 kemungkinan langkah D6 melanjutkan dengan penguasaan pusat seperti semula, dan apabila terjadi pertukaran pion makan pion, gajah ke C4, menteri ke E2. Sekalipun teman-teman misalnya hitam bermain kuda ke C6, gajah makan pion, dan bila kuda makan pion terjadi pertukaran, tentunya hal ini masih menguntungkan putih, mengingat sekalipun menteri ke peta B6 tentunya akan memenangkan benteng dengan pertukaran kualitas open skak. Menteri minimal putih akan memenangkan kualitas pada saat pertukaran. Akan halnya teman-teman bila putih bermain gajah ke C4, di mana tendensi putih di sini teman-teman merencanakan suatu trap atau perangkap. Bila hitam melakukan pertukaran pion makan pion, putih melakukan rokade sayap raja, dan bila sekali lagi hitam makan kuda atau pion makan kuda, tentu teman-teman akan menyelesaikannya dengan gajah skak makan pion F2, dan bila raja makan gajah tentunya hitam akan kehilangan menteri.
Sekalipun teman-teman raja ke E7 tidak memakan F7, maka dilanjutkan dengan skak benteng. Kembali teman-teman, hitam akan kehilangan menterinya. Terkait hal ini, teman-teman, kita juga bisa melihat bila kuda F6 tidak mundur ke G8 yang kita lihat sebelumnya. Di sini teman-teman, kecenderungan urutan langkah yang terjadi bila menteri ke E7 sekaligus mengancam pion putih di peta 5. Hal yang wajar yang sering dilakukan putih teman-teman, menteri ke E2. Di sini seperti sebelumnya, kuda akan kembali ke peta semula mengingat semua peta putih dikuasai oleh pemain putih. Dua kemungkinan jawaban hitam di sini teman-teman, apabila bermain D6. Di sini selanjutnya teman-teman, putih melanjutkan pengembangan buah sekaligus mencegah skak menteri di H4, kuda ke F3. Di sini teman-teman, kecenderungan hitam adalah salah apabila bermain D6. Ingat, kuda akan melakukan manuver ke D5 mengancam menteri, dan apabila menteri kembali peta D8, maka pion makan pion open skak, sekalipun misalnya gajah menutup dilanjutkan dengan skak, kuda makan pion C7, bila raja ke D7 dilanjutkan kuda skak. Di sini teman-teman, apabila raja makan pion itu dilanjutkan dengan kuda makan gajah macam menteri. Bila raja makan kuda, maka tentunya kembali hitam akan kehilangan menteri mengingat open skak. Hal yang sama teman-teman, apabila di sini setelah kuda makan gajah, yang barusan tadi kita lihat raja makan kuda, bila pion makan kuda, tentunya juga dilanjutkan dengan forking di F7, maka praktis hitam akan kehilangan menteri. Jalan sesatunya pada saat skak kuda di E5 teman-teman, raja ke C8. Kembali kuda makan gajah, mengancam menteri, tentunya pion makan kuda, dilanjutkan dengan menteri skak di C4, kuda menutup, putih melakukan pengorbanan menteri, memakan kuda, sekaligus skak, pion makan menteri, dan selanjutnya gajah melakukan skak di A6. Sesatunya jalan raja adalah ke B8, dan kembali kuda melakukan skak double sekaligus checkmate. Demikian teman-teman, setelah posisi ini kita tadi sudah melihat 3 jawaban hitam, apakah tadinya melakukan pertukaran atau D6 dan atau C6. Selanjutnya kita akan melihat jawaban keempat, hitam bermain Parkir counter gambit dengan mendorong pion D7 ke D5. Hal ini teman-teman tentunya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.